Shalom, selamat pagi. Selamat datang dan selamat beribadah pada Hari Raya Gerejawi, Hari Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, karena dosa yaitu dirinya sendiri, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jemaat terkasih di dalam Kristus, marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan dalam ibadah ini, kini dan di sini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lukas 24 ayat 51 dan 52. Jemaat dipersilahkan duduk. Maksud Yesus naik ke surga, meninggalkan para muridnya ialah supaya mereka meneruskan pewartaan kerajaan Allah. Pewartaan mereka sungguh berasal dari Yesus sendiri, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 20. Pula Yesus berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Tuhan yang mulia tetap hadir di dalam gerejanya, sebab kerajaannya takkan berakhir.
kenaikannya ke surga, Yesus menang. Tidak kelihatan lagi, tetapi pada perjamuannya yang terakhir dengan para murid, Ia sudah berjanji, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Yesus hadir di dalam jemaat oleh Roh-Nya. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang, akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Setelah Yesus bangkit, kita melihat betapa besar kasih Kristus kepada murid-muridnya. Mereka Yesus jumpai, Yesus hibur, Yesus kuatkan, Yesus angkat kembali, Yesus percayakan tugas, Yesus ampuni, dan Yesus sertai. 40 hari kemudian di Bukit Zaitun, Yesus berdiri bersama murid-murid. Lalu Ia terangkat ke surga. Ia pergi tak akan lama. Ia pergi bukan untuk selamanya. Tidak akan berlama-lama. Ia akan kembali. Murid-murid Yesus teringat akan cerita Yesus, cerita tentang seorang tuan yang pergi ke tempat yang jauh. Benar, Tuhan itu menyerahkan miliknya pada hamba-hambanya. Murid-muridnya diberi tugas untuk mewartakan berita sukacita kepada dunia bahwa dunia ini sudah diselamatkan. Mari nyatakan kebenaran, kasih dan damai sejahtera, sehingga kemuliaan Allah selalu hadir dan nyata dalam kehidupan. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum berdoa bagi saudara jemaat, terlebih dahulu kami persilahkan untuk membuka Alkitab saudara dari kitab Injil menurut karangan Markus. Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20. Apabila saudara-saudara telah menemukan bahagian tadi, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Pujian syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu yang maha suci, karena rahmat-Mu yang nyata dalam hidup kami. Dari 1 tahun gereja ke tahun gereja berikutnya, Engkau tetap setia menyertai perjalanan kami. Dan tepat pada hari ini, bersama semua umat percaya di muka bumi, kami mengingat rayakan kenaikan Kristus ke sorga, Raja di atas segala raja. Dalam sukacita kami bersama, kami rindu agar kami terus diperlengkapi dengan firman-Mu, agar kami boleh memahami makna kenaikan Kristus di dalam kehidupan kami. Karuniakan Roh-Mu yang kudus bagi kami dan bersabdalah karena kami mendengar. Dalam nama Kristus firman yang hidup dan yang menghidupkan kami berdoa dan memohon. Amin. Kami mengundang saudara jemaat berdiri untuk menyambut Injil Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang menyatakan Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu,
ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus sekarang dan selamanya. Puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ibu, Bapak, dan Saudara, bagi sekelompok orang, keyakinan adalah intermezzo kehidupan. Berdoa adalah selingan, bukanlah bahagian yang paling hakiki, atau bukanlah bahagian yang paling primer. Bahkan kalau hari ini kita merayakan hari kenaikan Kristus ke sorga, seringkali orang lalu melihat bahwa kesempatan ini adalah kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga atau dengan teman-teman karena sulit mendapat kesempatan di hari-hari lain. Ya, barangkali ada yang akan mengatakan, ya sekarang karena pandemi COVID-19 banyak bertemu. Tetapi pada umumnya ketika orang sibuk dengan pekerjaan, maka hari kenaikan itu dilihat sebagai yang biasa-biasa saja, kesempatan untuk bertemu dengan keluarga atau teman-teman karena hari-hari lain terlalu sibuk. Begitu juga dengan membaca Alkitab atau katakanlah pergi beribadah, ya kalau ada waktu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, agama atau keyakinan adalah
sesuatu yang harus dinikmati seperti sebuah pesta akbar yang dinanti-nantikan. Entah itu bernama Natal, entah itu bernama Paskah, entah itu bernama kenaikan, Pentakosta, dan seterusnya. Seluruh perhatian dan konsentrasi, seluruh tenaga, bahkan dana diarahkan ke sana. Dan saudara-saudara, setelah semuanya selesai, maka keyakinan juga selesai dan berhenti untuk sementara waktu. Nanti di lain waktu, nanti di lain kesempatan, nanti di lain tahun, di lain tempat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, itulah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal penting yang selalu didahulukan di dalam kesibukan, dalam anggaran, dalam program, dalam urutan prioritas, dalam kebijakan, dalam mengambil keputusan. Sementara keyakinan termasuk kepada Yesus Kristus Tuhan kita itu lalu hanya dilihat sebagai sisipan, hanya dilihat sebagai kosmetik dalam kehidupan ini. Barangkali ada yang beranggapan itu pantas ditaruh di belakang setelah semua kebutuhan sudah terpenuhi. Yesus Kristus lalu menjadi tidak lebih dari lampiran sebuah tulisan atau catatan kaki dari sebuah karya tulis yang kalau diperhatikan bagus, tetapi kalau tidak diperhatikan juga toh tidak apa-apa. Itu yang sering kali terjadi. Saudara-saudara, keyakinan adalah pilihan terakhir atau pilihan yang harus diambil ketika dalam bahaya. Pilihan yang diambil ketika kedudukan yang empuk itu mulai goyah. Atau ketika penyakit dahsyat dan tidak tertolong lagi secara medis, lalu orang membuat pilihan terhadap keyakinan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasihi di dalam Kristus, keyakinan adalah sesuatu yang sangat serius. Peristiwa kenaikan Kristus ke sorga bukan sekedar tanggal merah. Bukan sekedar tanggal merah di mana orang berlibur ada dalam kalender. Oleh sebab itu ada kesempatan untuk libur. Tetapi jelas kenaikan Yesus itu sebenarnya dahsyat. Mengapa? Yesus diproklamasikan sebagai raja di atas segala raja. Sekarang dia bertahta di kanan Bapa, sehingga mempengaruhi, menggerakkan, mengendalikan, mendorong seluruh kehidupan murid-murid Yesus. Akibatnya mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan tetap bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian kata teks pembacaan pada saat ini. Peristiwa kenaikan menggerakkan pikiran dan nalar para murid untuk selalu berpikir bagaimana menerobos tirai besi atau bagaimana menerobos tembok untuk membawa kabar baik itu ke segala penjuru atau ke seluruh dimensi kehidupan. Teristimewa di bidang kehidupan yang tertutup
dan Injil dinyatakan sebagai barang terlarang. Kenaikan saudara-saudara menggerakkan hati para murid untuk peka, untuk peduli terhadap begitu banyak manusia yang bisa binasa karena tidak pernah mendengar tentang Yesus. Peristiwa kenaikan menggerakkan kaki para murid untuk pergi, untuk berjalan, untuk berlari sekencang-kencangnya ke seluruh bidang kehidupan, karena sangat mendesak untuk menyampaikan kabar baik atau kabar sukacita kepada dunia. Saudara-saudara, keyakinan yang benar terlihat dengan jelas di dalam aksi, di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam kehidupan. Bukan sekedar intermezzo atau selingan kehidupan. Keyakinan yang benar, saudara-saudara, secara terus-menerus terlihat dengan jelas dalam kehidupan. Dalam hal ini, peristiwa kenaikan seharusnya membentuk, mengontrol, dan mewarnai pikiran dan praktik kehidupan umat Kristiani. Pengaruh itu jelas terlihat, misalnya, dengarkanlah kata-kata yang diucapkan. Apakah kata-kata itu sejuk atau menusuk-nusuk nurani? Apakah kata-kata itu menyembuhkan? Ataukah kata-kata itu lalu menyakitkan? Kata-kata tersebut apakah memberikan pengharapan? Ataukah provokasi yang menyebar racun yang berbahaya untuk menghancurkan kehidupan orang lain? Perhatikanlah gerak langkahnya. Apakah ia pembawa kabar baik? Ataukah ia pembawa kabar buruk, pembawa bencana? Kita lihat sepak terjangnya, maka saudara dan saya akan tahu apakah agama atau keyakinannya itu adalah keyakinan yang benar, ataukah keyakinan yang menyesatkan orang. Memberitakan Injil Yesus Kristus yang telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, bukan pekerjaan yang mudah. Jelas membutuhkan dedikasi, membutuhkan perhatian yang serius, dan seluruh kehidupan, tentunya kehidupan manusia, tidak setengah-setengah atau tidak asal-asalan, sebab dunia yang dihadapi sangat berat. Tantangan yang dihadapi orang Kristen menurut teks ini ialah orang Kristen atau murid-murid Tuhan ditantang untuk mengusir setan-setan, memegang ular, minum racun, tetapi mereka tidak celaka, sebab Tuhan akan menyertai mereka dalam melaksanakan tugas yang berat itu. Tapi Ibu Bapak dan Saudara, hati-hati dengan teks ini. Teks ini tidak memerintahkan kita untuk pegang ular berbisa atau untuk minum racun. Kalau dasar pemikiran kita bahwa ini adalah firman Allah dan kita lalu melakukannya, oleh sebab itu kita mau pegang ular, kita mau minum racun, dan pasti tidak terjadi apa-apa karena Tuhan memelihara kita, maka itu saudara adalah sebuah kebodohan. Itulah sebabnya kita jangan menerjemahkan secara harafiah. Kalau seorang dokter atau katakanlah ahli di bidang medis berbicara tentang anatomi seorang perempuan atau anatomi seorang laki-laki, maka dia akan berbicara banyak sekali hal-hal yang khas dan teknis tentang tubuh manusia, manusia laki-laki ataupun manusia perempuan.
Dia akan mempergunakan istilah-istilah kedokteran atau istilah-istilah anatomi manusia yang sangat asing dan tidak dipahami oleh awam, termasuk tentunya saudara dan saya yang bukan dokter atau bukan bergerak di bidang kesehatan. Tetapi ibu bapak dan saudara, kalau seorang pemuda atau seorang pemudi yang sedang jatuh cinta dan berbicara tentang orang yang dicintainya, maka ia tidak berbicara seperti seorang dokter atau ahli di bidang kesehatan, walaupun mereka sedang berbicara tentang orang yang sama. Barangkali pemuda atau pemudi itu akan mengatakan, engkau adalah jantung hatiku, engkau adalah biji mataku. Pokoknya ibu bapak dan saudara, pemuda atau pemudi yang dicintai itu adalah segala-galanya. Pemuda atau pemudi itu berbicara dengan bahasa cinta. Dan Alkitab berbicara dengan bahasa cinta. Jelas, Alkitab tidak berbicara dengan bahasa dokter atau bahasa pakar di bidang kesehatan. Oleh sebab itu, teks ini tidak memerintahkan kita untuk memegang ular atau meminum racun. Itu namanya cari persoalan atau cari penyakit. Tetapi teks ini mau mengatakan bahwa bagaimanapun dahsyatnya permasalahan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa menjaga dan memelihara kita. Jangan takut. Beritakanlah Injil. Itu sebenarnya ibu bapak dan saudara intinya. Ular berbisa dan racun yang mematikan adalah bahaya. Dan tantangan paling berat, tantangan yang menakutkan yang dihadapi murid-murid Yesus, katakanlah di zaman Markus, luar biasa. Tetapi tantangan di zaman ini tentu sudah lain. Bahkan tantangan di zaman ini semakin canggih. Setan-setan sekarang datang dalam wajah yang lebih manis, wajah yang lebih licik, lebih dahsyat. Ia bisa datang dalam bentuk pikiran-pikiran manusia yang brilian sehingga sulit dibendung. Ia bisa datang dalam wajah manis seorang gadis rupawan. Banyak sekali contoh. Ia bisa datang lewat kata-kata bujuk rayu yang mempesona. Sekarang saudara-saudara, lebih banyak kita temukan ular yang berbisa di tengah-tengah dunia ini. Ular berbisa kita temukan di mana-mana tempat, termasuk di dalam persekutuan orang yang percaya atau gereja. Ular berbisa kita temukan di bidang apa saja. Demikian juga saudara-saudara, lebih banyak racun yang disebarkan dalam kehidupan umat manusia. Racun narkoba yang menghancurkan generasi muda. Bahkan sekarang jelas semua generasi, termasuk yang tua pun dihajarnya. Banyak kan kita dengarkan bahwa yang tua juga termakan dengan menggunakan narkoba. Jadi bukan saja generasi muda, tetapi yang tua pun dihajar oleh narkoba. Racun yang menghancurkan harkat dan martabat manusia. Racun yang merusak pikiran manusia sehingga di mana-mana terjadi kekerasan, kekejian, dendam, benci, sakit hati dan seterusnya dan seterusnya.
Setan-setan dalam tanda petik, ular berbisa dan racun-racun mengerikan ini sulit dibendung. Banyak sekali pekerjaan Tuhan yang dihambat dan dihadang dengan gigih. Itulah ibu bapak dan saudara yang dihadapi oleh gereja, atau itu yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk memberitakan Injil ke seluruh bidang kehidupan. Tetapi tidak ada satu kekuatan pun dalam dunia ini yang lebih kuat daripada Yesus Kristus. Catatan penting untuk siapapun kita. Tuhan kita yang sudah naik ke sorga duduk di sebelah kanan Bapa. Ia mengatakan dengan sangat jelas, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tidak ada setan-setan dalam tanda petik. Tidak ada ular-ular berbisa dan racun-racun mematikan yang lebih berkuasa dari Kristus. Dan kalau kita cermati dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, di sana dikatakan, Tuhan telah mendudukkan Yesus di sebelah kanan Bapa di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Efesus 1 ayat 20 sampai 22. Di tempat yang lain, Paulus juga mengatakan seperti pahlawan yang menang perang ketika ia mengatakan, tidak ada satu kuasa pun di dalam dunia ini yang bisa menceraikan kita dari kasih Kristus. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, bahkan maut sekalipun tidak bisa menceraikan kita dari kasih Kristus. Jelas dalam Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ibu bapak dan saudara-saudara, tentunya tidak bisa kita pungkiri tantangan dan pergumulan menjadi bagian kita siapapun kita. Tetapi tetap kita meyakini bahwa kuat kuasa Kristus tidak ada tandingannya. Jelas apa yang dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Oleh sebab itu, tidak bisa kita menjadikan Kristus hanya sekedar intermezzo atau hanya sekedar selingan di dalam kehidupan ini. Tidak bisa kita jadikan Yesus hanya sekedar pelengkap atau selingan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga atau masyarakat kita. Tantangan yang kita hadapi tidak ringan, dan hanya Kristuslah Tuhan Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, ia harus jadikan denyut nadi kita, denyut jantung kita, jantung kehidupan kita setiap saat. Dan saudara, itulah makna kenaikan Kristus ke sorga. Kini Kristus dimuliakan, duduk di sebelah kanan. Kristus sekarang adalah Raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa, penguasa alam semesta. Semua kuasa dahsyat di dunia ini takluk di bawah kakinya. Dengan demikian ibu bapak dan saudara, kita semua sebagai pengikut-pengikutnya telah dianggap menang atas kekuatan yang ada di dunia. Menjadi pemenang. Atas kemenangan itu jelas Kristus meminta kita untuk menjadi saksinya. Tuhan berkenan mempergunakan saudara dan saya sebagai alatnya untuk memberitakan Injil atau kabar baik ke segala penjuru dunia, ke seluruh bidang kehidupan. Tuhan tidak melepaskan saudara dan saya begitu saja, karena dunia di sekeliling kita mengerikan. Oleh sebab itu, Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai kita
Dan kita percaya Tuhan bahwa Dia sudah berjanji, dan jelas Tuhan tidak pernah mengingkar janji. Dia yang berjanji, Dia tetap setia dengan janjinya. Oleh sebab itu, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus kembali, kita semua diingatkan, mari beritakanlah Injil, jangan takut. Tuhan tetap menyertai kita sekalian. Amin. Kami mengundang saudara-saudara berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua umat percaya di muka bumi, kita ikrarkan pengakuan iman gereja kita berdasarkan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat 11. Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Bu Bapak dan Saudara, kita naikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Pujian syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu yang maha suci. Karena kasih sayang-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Dan ketika bersama semua umat percaya kepadamu di muka bumi ini, kami mengingat rayakan kenaikan-Mu ke sorga. Kami pun boleh dilawat oleh firman-Mu. Beri terus kepada kami semua kekuatan, kesehatan, serta hati yang bijaksana untuk menyaksikan kepada dunia bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang mengutus kami, memperlengkapi kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup
dimanapun Engkau hadirkan kami. Terima kasih atas lawatan firman-Mu bagi kami. Beri terus kepada kami hati yang bijaksana, kepekaan di dalam membaca dan mendengarkan firman-Mu, sehingga kami tidak memahaminya secara harafiah, tetapi lebih dari itu, kami boleh memahami tugas dan tanggung jawab, tugas panggilan yang Kau percayakan bagi kami untuk menyampaikan kabar baik di seluruh bidang kehidupan, untuk menyampaikan kabar baik dimanapun kami dihadirkan. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, terima kasih atas lawatan firman-Mu bagi kami. Tolong kami menjadi pelaku-pelaku firman. Saat ini kami datang bersama-sama, kami membawa perjalanan bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa menyertai kami sebagai pemerintah atau sebagai rakyat Indonesia. Menyertai Bapak Presiden dan Wakil bersama para menteri dan wakil-wakil rakyat yang ada di pemerintahan negara kami. Engkau menganugerahkan bagi kami semua hikmat sorgawi dan takut akan Dikau. Biarlah sekalian kami boleh berperan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Walaupun kami beragam, tapi kami percaya Engkau hadirkan di tengah perjalanan bangsa dan negara kami Indonesia. Dan Engkau juga yang memberi hikmat bagi kami untuk saling menghormati dan saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, semua upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Engkau berkenan berkati. Dan di atas semuanya kami tetap mengimani, penentu perjalanan kami adalah Engkau. Bapa menyertai perjalanan bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa menyertai akan TNI, Polri, dengan semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Dan terlebih Bapa, kami mau berdoa untuk Korps Brimob. Engkau sertai dan berkati. Engkau menyertai di dalam mereka melaksanakan tugas negara yang ada, baik tugas yang dilakukan di tempat-tempat yang aman tentram, dan terlebih mereka yang bertugas di daerah-daerah rawan. Tuhan kiranya menyertai dan menolong mereka, campur tanganlah dalam seluruh kehidupan mereka. Mereka yang bertugas di dalam negeri ataupun di luar negeri, Tuhan Engkau sertai dan tolong. Engkau menyertai Bapak dan Kor Brimob dengan semua tugas dan tanggung jawab yang ada. Bersama-sama dengan staf, Tuhan Engkau tolong. Biarlah hikmat sorgawi menyertai saudara-saudara kekasih kami, keluarga besar Brimob. Dan kaum keluarga mereka, Tuhan juga menyertai dengan semua aktivitas mereka. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, Engkau tahu semua yang berniat baik atas perjalanan bangsa dan negara kami Indonesia, dan yang berniat tidak baik. Tuhan melawat semua kami. Beri hati yang bijaksana bagi kami untuk menghargai hidup yang Kau berikan bagi kami dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang berhari raya. Tuhan Engkau menyertai mereka. Biarlah sukacita dan hikmah Idul Fitri benar-benar dihayati dan disyukuri sebagai berkat Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, ketika kami merayakan kenaikan Kristus ke sorga, kami pun teringat semua mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, mereka yang mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Tuhan kiranya melawat semua mereka yang sakit dan memperlengkapi sekalian kami dengan tubuh yang kuat dan sehat, untuk mana kami boleh mengerjakan apa yang Kau percayakan bagi kami. Menyertai alat-alat-Mu dalam dunia ini, para dokter, para perawat, obat-obat dan peralatan medis, termasuk makanan dan minuman.
untuk menyalurkan berkat sukacita, kekuatan, dan kesembuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, ketika kami ada bersekutu bersama saat ini, kami pun mau berdoa, kiranya Engkau melawat semua janda, duda, dan yatim piatu, semua yang ditinggalkan anggota keluarga kekasih Tuhan. Engkau sertai dan tolong mereka, Engkau kuatkan mereka. Demikian juga Engkau menyertai semua mereka yang berlanjut usia, yang tinggal di rumah atau di panti-panti Wereda. Tuhan menyertai mereka. Biarlah hari tua dijalani dalam damai sejahtera dari sorga, yang Engkau salurkan melalui anak cucu, melalui semua yang berkarya di panti-panti Wereda. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, semua yang berbeban berat, semua yang menderita, Tuhan Engkau lawat dengan kuat kuasa-Mu. Lalu Bapa, Engkau melengkapi sukacita dan kegembiraan semua yang berbahagia karena bertemu dengan usia yang baru, bertemu dengan ulang tahun perkawinan, dipromosi dalam tugas-tugas yang ada atau jabatan yang ada, mereka yang berhasil di dalam pendidikan dan dalam pekerjaan, ataupun mengalami pertambahan anggota keluarga dan berkat lain. Biarlah sukacita mereka semakin sempurna di dalam Engkau. Lalu Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, Engkau juga melawat akan rumah-rumah tangga yang terancam hancur. Ingatkan pada cinta kasih-Mu yang agung agar rumah-rumah tangga tersebut boleh pulih kembali. Bapa menyertai semua mereka di dalam mencari-cari pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup, di dalam menuntut ilmu di bangku sekolah atau di bangku kuliah, dan mereka di dalam pertumbuhan. Semua saudara-saudara kami, anak cucu kami, Tuhan tolong mereka. Biarlah mereka senantiasa boleh merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, bersama-sama kami datang hampiri kekudusan-Mu, membawa perjalanan gereja-Mu di tanah air kami Indonesia. Tuhan sertai, dan gereja Protestan Indonesia bagian barat Tuhan berkenan berkati. Lebih khusus Jemaat Gideon Kelapa II, Tuhan menyertai kami sebagai warga dan sebagai pelayan, di mana kami semua terhisap di dalam ke-6 kategori yang ada. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk boleh berperan seturut kehendak-Mu. Bapa menyertai kami dengan semua aktivitas yang ada, menyertai akan tim Satgas dengan semua tugas-tugas yang ada, juga dengan multimedia yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran sukacita dalam pemberitaan firman, termasuk di dalamnya komisi-komisi yang ada, komisi Germasa dengan kegiatan yang sementara berlangsung saat ini. Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan Engkau campur tangan di dalam seluruh rangkaian peribadahan, termasuk di dalamnya Bapa, di dalam mengadakan perbaikan atas gedung gereja ini yang mengalami kerusakan di beberapa tempat. Bapa, Engkau menyertai kami semua untuk boleh berperan di dalamnya. Bersama-sama kami datang hampiri kekudusan-Mu, memohon ampun atas segala salah dosa kami. Dengar permohonan kami, terima penyerahan diri kami ya Raja di atas segala raja. Karena semuanya ini kami naikkan kepadamu hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami, yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan
Ajakan bersyukur. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat nasihat Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Surkan rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Nantikan bersyukur Sang Hakim semesta yang datang menjemput semua hamba-Nya. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Jemaat diundang berdiri, kita akan berdoa secara berbalasan. Ya Allah, kami mempersembahkan semua ini sebagai bukti kesetiaan kami kepada pelayanan-Mu. Berkatilah semuanya untuk pelayanan kasih dan keadilan. Terimalah syukur hati kami. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkaulah yang layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Warta baca. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengikuti Warta Jemaat Kamis 13 Mei 2021. 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman yang telah melayani pada ibadah Hari Kenaikan Yesus Kristus ke surga, Kamis 13 Mei 2021. Para pelayan, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah Hari Kenaikan Yesus Kristus ke surga, Kamis 13 Mei 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 2. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan 22 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya, bisa diikuti dalam warta jemaat yang tersedia di website GPIB Gideon Depok. Demikian warta jemaat ini, dan atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Kami mengundang saudara jemaat berdiri. Saudara-saudara, sebentar kita akan kembali ke dalam kehidupan masing-masing kita.
Pergilah dengan damai dan nyatakanlah karya ajaib Tuhan yang memastikan bagi kita pembebasan dan perdamaian, keselamatan dan kemuliaan. Beritakanlah, jangan takut. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu hanya kepada Tuhan, sumber segala kurnia, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang kekal dan setia, dalam kuasa penyertaan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara semua, sekarang sampai selama-lamanya.